Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa ants walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pertemuan mingguan di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Amirah Hajjah Maryam, Kampung Jerudong. Alhamdulillah, pertemuan Rabu malam Kamis ya. Tajuk sorotan malam ini menyelamatkan bahtera rumah tangga. Ini sebagai menanggapi tajuk khutbah Jumat yang lepas, tanggung jawab dan keprihatinan masyarakat dalam mencegah kegiatan pengedaran dadah ya, berkenaan dengan dadah nih. Macam mana ceritanya di sini nanti cerita orang saleh boleh menyelamatkan bahtera rumah tangga yang hampir tenggelam, yang hampir karam. Ini ceritanya ya. Ceritanya di sini pengalaman indah istri si penagih dadah. Mungkin boleh kita ambil manfaat dari cerita ini nanti. Cerita ini berasal daripada seorang ustazah. Cerita ini berasal daripada seorang ustazah yang berceramah, lalu selepas berceramah dia didatangi oleh jemaah. Mengadukan perihal suami yang menyakitinya, menganiaya dirinya dan tidak memberi nafkah. Kenapa? Karena suaminya telah hanyut dalam ketagih dadah ya. Inilah ceritanya. Lantas apa solusi yang diberikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Apa solusi yang dicadangkan oleh ustazah sebagai mentor ya, sebagai mursyidah? Solusinya senang sekali, yaitu istighfar. Dengan istighfar boleh selamat bahtera rumah tangga yang sudah hampir tenggelam ditelan ombak krisis rumah tangga. Jadi ustazah hanya mencadangkan istighfar. Katanya di sini, lantas ustazah tersebut menasihati si istri agar banyak beristighfar setelah mengadu tadarruk kepada Allah. Istighfar dan mengadu tadarruk kepada Allah. Tadarruk itu artinya
bercurhat, mencurahkan isi hati kepada Allah dengan bahasa yang menyentuh. Itu maksudnya ya. Khasnya ketika sujud di penghujung malam. Istighfarnya waktu salat tahajud, yaitu sepertiga malam terakhir sebelum terbit fajar. Itulah cadangan si penceramah, ustazah penceramah. Lalu beberapa bulan berselang, berapa bulan sesudah itu ustazah berkenaan datang lagi ceramah di tempat kediaman keluarga yang bermasalah tadi di kampungnya ya, di masjidnya ya. Sebab saja selesai ceramah, si istri salehah menemui ustazah seraya berterima kasih mengatakan, jazakillahu khaira wa ahsanallahu ilaik. Semoga ustazah dibalas Allah dengan balasan yang baik. Semoga Allah menerima, semoga Allah memberikan limpah ihsannya kepada ustazah. Lalu si istri bertanya, karena ustazah sudah lupa ya, sudah lupa. Ustazah masih ingatkah saya, katanya. Jemaah istri salehah menanya ustazah, adakah ustazah masih ingat saya? Sayalah yang pernah berkonsultasi dengan ustazah menceritakan perihal suami. Lalu ustazah menyuruh saya banyak beristighfar. Alhamdulillah nasihat ustazah diterimanya dengan bisa, dengan baik, dengan yakin, dan dia pun beristighfar dalam salat tahajud, dalam rukuk selama 6 bulan. Dah 6 bulan dia beristighfar, lantas katanya suaminya sudah berubah, sudah taubat, sudah kembali ke jalan yang benar, sudah kembali ke jalan yang terang, sudah berubah total bak siang dengan malam. Inilah ceritanya di sini. Alhamdulillah atas nikmat yang kami terima ini. Inilah teks ceritanya ya. Jadi menyelamatkan rumah tangga dengan beristighfar. Setiap rumah tangga barangkali ada masalah masing-masing. Kalau tidak masalah dadah, mungkin masalah salat, masalah menutup aurat, masalah banyak kurang berzikir, masalah susah nak pegang Quran contohnya, dan lain sebagainya. Jadi apa pengajaran yang tersirat yang dapat kita ambil dari kisah yang pendek? Pertama, istri salehah aset kekayaan keluarga, masyarakat dan umat. Kadang-kadang dalam rumah tangga memang suaminya hebat, suaminya saleh, ayah saleh, dan istri ataupun ibu pun salehah. Kalau pasangan suami istri, ayah dan ibu, suami dan istri saling bersaing untuk membuktikan yang dirinya saleh dan salehah, mudah-mudahan tidak ada masalah lah ya, masalah rumah tangga. Tapi pada kondisi yang suaminya dah terjerumus ke jurang kedosaan, maka istri perlu mengambil alih. Nampaklah di sini peranan aset kekayaan, keindahan istri salehah dapat menyelamatkan bahtera rumah tangga. Memang kalau kita lihat kepada hadis Rasulullah SAW, kalau kita berpandukan kepada hadis seperti yang pernah kita sebut sebelum ini, barangkali 2 minggu lalu ya, semasa berlangsungnya muktamar antara bangsa di Kupu SB, muktamar fikih usrah, muktamar fikih usrah di Kupu SB, barangkali ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Di sana ada pusat tentang fikih usrah, tentang kekeluargaan. Waktu dilangsungkan muktamar dalam 2 minggu yang lalu, di muktamar itu disuarakan bahwa anak yang lahir berhak mendapatkan ibu yang salehah, bapak yang saleh, sebagai mengamalkan imbauan Rasulullah SAW. Begitulah dalam Islam ya,
Karena anak yang dilahirkan itu lahirnya suci bersih, mak bapaknya lah yang akan membentuk mencorakkannya. Kemudian di antara pengajaran juga bahwa takdir boleh diubah dengan doa. Ini memang dalam hadis ada ya. Ditakdirkan suami sudah hanyut, sudah tenggelam, sudah terpuruk jauh, sudah terpuruk sedalam-dalamnya dalam kedosaan, memukuli istrinya, menganiaya istrinya, tidak memberi nafkah. Memang ini yang disorot dalam khutbah Jumat ya, bila orang itu sudah ketagih dada, cara berfikirnya akan luar biasa aneh, luar biasa aneh. Namun demikian dalam Islam, kalau orang itu berdoa, doa boleh merubah takdir. Itu menurut akidah ahli sunnah wal jamaah ya. Apa-apa masalah insya Allah jangan lupa berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, giatlah meraih doa makbul yang diaminkan oleh malaikat. Ini juga satu faktor yang penting. Apa maksudnya? Si istri mendoakan suami, si istri berdoa dalam sujud, si istri berdoa dalam salat tahajud. Subhanallah. Bila si istri mendoakan suami, ataupun sebaliknya suami mendoakan istri, ataupun mak bapak mendoakan anak, ataupun anak-anak mendoakan mak bapak, ataupun sahabat mendoakan sahabatnya, saudara mendoakan saudaranya, doa tersebut diaminkan malaikat. Inilah kekuatan doa si istri solehah tadi. Karena dalam hadis dikatakan, kalau orang itu mendoakan saudaranya, doanya akan diaminkan malaikat. Malaikat akan merespon, amin walaka bimithil. Amin katanya, kamu juga akan mendapat doa seperti yang kamu doakan. Jadi kalau ada sahabat kita yang katalah sakit di hospital ya Allah sembuhkanlah sahabat kami ini. Sebaiknya disebut namanya fulan bin fulan. Ya Allah berilah dia kesembuhan. Orang yang berdoa tadi doanya diaminkan malaikat. Malaikat menambahkan lagi amin. Tuan haji, puan hajah juga akan diberi kesehatan. Ya Allah lapangkanlah dadanya, terangkanlah hatinya. Kata sahabat kepada sahabatnya. Malaikat akan mengaminkan doa. Amin kata malaikat. Tuhan juga akan dapat seperti itu. Walaka bimisil. Ini maksudnya di sini ya. Agama Islam adalah pembawa kerahmatan sejagat. Kalau kita lihat ayatnya, ayat surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa-apa masalah tetap ada solusinya dalam Islam. Tergantung kepada orang tu, adakah dia serius mencari solusi seperti ayat yang dibaca imam dalam solat tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Imam baca tadi surah Asy-Syarah ataupun Alam Nashrah ya. Di sana kita dihibur, dijanjikan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa maksudnya? Kalau ingin selesai dari masalah, ingin mencari solusi sesuatu masalah, karena berusaha dengan gigih. Kata orang kita ini, karena bakarih bajarih balurih. Si istri dia bakarih bajarih, akhirnya dia belurih. Dapat menyelamatkan bahtera rumah tangga ya dengan salat tahajud, dengan doa semasa sujud. Seterusnya si mukmin seharusnya berpikiran positif dan optimis. Si istri soleh ini dia positif dan optimis. Kalau dia tidak positif, kalau dilihatnya suaminya sudah hanyut dalam penyalahgunaan dada, pemikirannya sudah tak normal lagi, menzalimi dirinya, menyakiti diri si istri. Mungkin dia pergi ke mahkamah, dia minta fasah, dia minta cerai. Tapi tidak, dia positif, dia mencari solusi, dia bertanya dengan orang yang tahu, konsultasi dengan mursyidah, dengan pembimbing rohani. Inilah ya sisi positif dari kehidupan si istri salihah.
Dosa mengundang bala dan murka Allah dunia akhirat, itu sudah jelas ya. Bila orang itu buat dosa, kalau dia tidak beristighfar, tidak minta ampun kepada Allah, Allah tidak memberi ampunan, dosa tadi akan mengundang bala. Itulah terbukti si suami menzalimi istrinya, menganiaya istrinya. Subhanallah. Islam mengemukakan penyelesaian semua permasalahan hidup, mencegah kejahatan dengan kebaikan. Ini pendekatannya ada dalam Quran. Kalau kita buka Quran contohnya surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd ada tip ya, yang terdiri dari 3-4 patah perkataan saja. Kalau kita perhatikan sungguh berkesan sekali. Apa kata Al-Quran? Orang beriman ahlul jannah itu wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Halaman 252 ayat 22. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Surah Ar-Ra'd ayat 22. Orang beriman ahlul jannah mencegah kejahatan dengan kebaikan, mencegah kesesatan, kejatuhan suami dengan tahajud, dengan doa waktu sujud ya. Itulah tadi poin nomor berapa? Nomor 9. Seterusnya perlu doa dan peranan istri solehah dalam kehidupan suami istri. Peranan dan doa ya. Kita dah cakap dari awal, bila peranan suaminya lemah, istri perlu mengambil alih. Dalam cerita di sini, istri menjadi ketua keluarga. Kalau dua-duanya kuat, alhamdulillah. Kalau si istri lemah, suami karena kuat. Kalau suaminya lemah, istri karena kuat. Kalau dua-dua lemah, macam mana ceritanya? Kalau dua-duanya lemah, itulah peranan saudara, peranan sahabat, peranan keluarga yang terdekat ya, mesti mengambil alih. Sangat luar biasa kesan zikrullah, khasnya istighfar dalam kehidupan mukmin. Bila orang itu berzikir, dalam konteks cerita di sini beristighfar, dalam sujud lagi ya, masa tahajud lagi, sangat besar dia punya khasiat. Berdoa di waktu mustajab, solat di waktu mustajab, berdoa di tempat mustajab. Berapa kali mustajab doanya? Pertama, mendoakan suaminya. Yang kedua, berdoa di ujung malam di waktu mustajab. Yang ketiga, berdoa waktu sujud. Paling kurang 4 faktor menyebabkan doa si istri itu didengar Allah. Perlunya si mukmin mendekati majelis ilmu bagi menyiram ketandusan rohani. Istri solehah dia pergi mendengar ceramah. Lepas ceramah dia agak penceramah, dia curhat, dia mencurahkan keluhannya kepada ustazah, meminta solusi. Kalau dia duduk di rumah hendak pergi dengan ceramah, tentulah kegelapan laluan hidup yang ditempuhnya tidak akan tersingkap terang. Macam mana tersingkap jalan yang terang? Dia menjumpai ahli ilmu, berkonsultasi, tukar fikiran dalam majelis ilmu. Ini pentingnya ya, sangat penting nih. Nomor 12. Nomor 13 sudah disebut tadi, memanfaatkan masa mustajab di ujung malam. Nomor 14 sudah disebut juga perlunya pembimbing rohani, persahabatan yang salihah. Kalau bahasa Arabnya as-suhbah as-salihah. Orang beriman sepatutnya ada link dengan orang saleh. Selalu bertukar pikiran jika menghadapi kebuntuan. Kalau dalam perjalanan hidup tiba-tiba terdampar ataupun tiba-tiba menemui jalan buntu, perlu pembimbing rohani. Ini dikatakan juga dalam Islam, cakap tadi mursyid ataupun mursyidah. Kalau dalam kitab-kitab turas yang lama-lama dicakap syekh,
Orang sekarang jarang pakai. Kalau dalam ungkapan kata-kata hikmah dalam kitab Turas ya, katanya man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh. Orang yang tidak ada mentornya dalam hidup ini, syaitan akan mengambil alih kehidupannya. Sepatutnya orang beriman ada mentor, ada pembimbing rohani. Nah, inilah yang diamalkan oleh si istri solehah, sehingga dia dapat menyelamatkan bahtera rumah tangga yang hampir tenggelam, sudah terombang-ambing ya. Subhanallah. Si mukmin sangat perlu mendekati ahli ilmu, penyambung lidah Nabi bagi mencari solusi masalah yang melanda kehidupan rumah tangga. Sudah disebut juga tadi ya. Zikrullah khasnya istighfar adalah sumber kebahagiaan individu dan masyarakat. Seharusnya dilakukan dengan banyak, bukan hanya sedikit. Si istri solehah dalam kisah ini 6 bulan dia beristighfar. Bukan sehari 2, bukan seminggu 2, bukan sebulan 2, 6 bulan. Itu maka dikatakan dalam ayat yang dibaca imam tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nak senang, nak bahagia, karena berpenat lelah dulu, bakarih, bajarih, baru balurih. 6 bulan beristighfar dalam sujud dan semasa sholat tahajud. Jadi pengajaran yang sangat berharga bagi kita ya. Kalau ada apa-apa masalah, katalah istri tak mau pegang Quran, suaminya menangis. Tengok istri tak mau pegang Quran, suami karena tahajud mengadu kepada Allah, bagaimana istri saya ini ya Allah, masih belum lagi mau pegang Quran. Ataupun kadang-kadang si istri lebih handal, lebih hebat, ya lebih top, suami belalai dan lengah. Maka dalam keadaan ini si istri patut mengadu kepada Allah, khasnya di ujung malam. Ya Allah, macam mana suami saya ini, dia ketua rumah tangga tapi dia susah nak pegang Quran. Ini masalah yang besar ya. Orang itu kalau jauh dari Al-Quran, hidupnya akan kusut. Kalau jauh dari Al-Quran, hidupnya akan susah. Tengok peringatan Allah dalam surah Taha ya. Selalu didengar barangkali peringatan ini. Wa man a'rada an zikri, ayat 124 surah Taha, halaman 320. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang mengabaikan Al-Quran, mengabaikan zikrullah, hidupnya akan susah. Jadi kalau didapati pasangan hidup tidak pegang Quran, tidak mau mendekatkan diri kepada kitabullah, itu masalah tidak kalah daripada masalah penyalahgunaan dadah. Karena katanya di sini fa innalahu ma'isyatan dhanka, hidup orang itu akan yang sempit, susah. Yang susahnya lagi nanti wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat nanti orang yang tidak mengambil perhatian terhadap kitabullah, terhadap zikrullah semasa hidup, di hari kiamat nanti masa berbangkit a'ma, buta. Bayangkan hari kiamat yang demikian susahnya ya, orang itu berbangkit dalam keadaan buta. Lalu orang tadi heran tercangang dan bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya sekarang di hari kiamat ini buta? Di dunia dulu saya tidak buta. Bertanya dia, kenapa saya tiba-tiba sekarang buta? Dulu mata saya baik, mata saya bisa dulu. Sudah dijawab di sini. Pertanyaan yang akan ditanya nanti oleh orang yang bermasalah itu dari kiamat sudah dijawab Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Kamu di dunia dulu mengabaikan kalamullah, mengabaikan ayat Al-Quran, melupakan Al-Quran, melupakan kitabullah, kamu lupa terhadap Al-Quran, lalu
lupa memberimu mata. Ini jawabannya. Subhanallah. Jadi kalau ada ahli keluarga yang belum lagi jinak dengan Al-Quran, padahal kita di negara zikir ya, zikir nomor 1 Al-Quran, itu maka pemimpin negara yang mencintai rakyatnya menginginkan negara ini negara zikir, agar di rumah itu didengar kalamullah dibaca, si istri membaca Quran, suami membaca Quran, ahli keluarga membaca Quran, supaya selamat dunia akhirat. Baik, jadi zikrullah mesti dilakukan dengan banyak ya. Dalam cerita di sini 6 bulan dia berzikir, beristighfar di waktu sujud, semasa salat malam qiyamul lail ataupun semasa tahajud. Salat tahajud juga satu tuntutan penting ya. Sepatutnya bagi mukmin ahlul jannah, salat tahajud ni sama perlunya dengan salat fardu, sama perlunya dengan salat isya, sama perlunya dengan salat subuh. Apalagi istighfar di waktu sahur memang dibuat penekanan dalam Al-Quran. Boleh kita semak sebagai contoh, nanti balik rumah buka Quran ya, jangan tak buka Quran, jangan di masjid tak buka Quran, di rumah tak buka Quran juga. Ini bermasalah tuh. Tengok halaman 521, bahwa ahlul jannah sebelum subuh, sebelum azan subuh ada agenda beristighfar. Lihat ayat surah Az-Zariyat ayat 18, starting dari ayat 17. Kita semak dari ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Baca lagi ya. Halaman 521 ayat 17 dan 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mukmin ahlul jannah ini cerita di sini dari start dari ayat 15. Jalur ceritanya tentang ahlul jannah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ahlul jannah itu di ujung malam bangun bertahajud. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur sebelum dia pergi ke masjid dia beristighfar. Kalau dalam konteks cerita istri salehah yang kita sedang bincang nih, dia beristighfar di waktu sujud, beristighfar semasa sujud. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah SAW, kalau kita semak sejarah cemerlang baginda, di antara doa yang dibaca baginda dalam sujud yang boleh dikatakan kategori induk doa ya, menurut hadis riwayat Imam Muslim, baginda membaca a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu dibacanya. Ada dulu seorang jemaah ya yang sering sholat di Masjid Umar Ali di Bandar. Bila dia jumpa doa ini, dia bincang dengan Ambaba. Waduh, hebat sekali doa ini Ustaz, katanya. Dia terus mengamalkan doa ini dengan tekun. Doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika sujud sholat tahajud, dalam hadis Sahih Muslim, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dibacanya, rajin dia bacanya. Subhanallah. Dia meninggal tak sakit. Dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Subhanallah. Tak masuk hospital, tak ditahan di hospital, sehat, pergi ke masjid, balik dari masjid menjadi jenazah ahlul jannah. Apa amalannya? Rajin membaca doa sujud yang dibaca Rasulullah SAW waktu tahajud. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dalam nota tak ada ya,
Kalau dibuat dalam nota takut nanti kepanjangan, terlalu panjang. Baik. Jadi penting ya, penting doa ini, penting tahajud, penting doa dalam sujud. Karena berdoa dalam sujud salat tahajud menyamai berdoa di tanah suci. Berdoa semasa tahajud, semasa sujud menyamai berdoa, kekuatannya menyamai berdoa di tanah suci. Jangan sekat diri dari peluang mustajab berdoa di rumah sendiri ya. Baik. Pasangan suami istri adalah partner dalam keagamaan dan keduniaan. Masing-masing bergiat dan berjuang bagi kemaslahatan ahli keluarga. Sepatutnya begitulah ya, termasuk anak-anak juga. Ini kita cadangkan di sini doa yang sepatutnya dibaca banyak-banyak semasa bertahajud, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Ataupun kalau doa yang pertama ini boleh dibaca waktu membaca ayat lepas baca Fatihah. Bila kita sembahyang tahajud kita boleh baca lepas baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh dibaca ya. Dan boleh juga dibaca doa yang diajar Rasulullah SAW dibaca waktu sujud. Ini andangnya doa sujud ya. Allah maghfirli dzambi kullah dikahu wa jillah wa awalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Ini memang doa sujud yang diajarkan oleh Rasulullah lebih pendek dari doa yang dibaca tadi ya. Hadis oleh Imam Muslim. Kalau mau dijadikan untuk doa bersama suami, bersama istri, bersama keluarga, perlu diubah sedikit saja. Allah maghfir lana dzambana kullah dikahu wa jillah wa awalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Ataupun doa yang memang dibaca oleh Rasulullah SAW di penghujung usianya sampai meninggal, sampai wafat, kira-kira 2 bulan lebih di penghujung usianya baginda membaca doa semasa sujud dan ruku'. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Kalau untuk berjamaah, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfir lana. Ataupun istighfar yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat semasa sahabat Nabi bertanya macam mana sebagusnya beristighfar. Rasulullah pernah ditanya sahabat, kaifa nastaghfiru ya Rasulullah. Sahabat Nabi mengajar Rasulullah macam mana bisanya beristighfar ini kan. Rasulullah mengajar, qulu Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Rasulullah, bacatah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bila kita teliti istighfar yang satu ini ternyata ada dalam 12 hikmah yang tersirat di balik yang tersurat. Ada 12 hikmah, maka kita buat namanya istighfar 12 dalam satu. Jadi untuk sebagai penutup sama-sama kita baca istighfar ni ya. Mudah-mudahan bila kita beristighfar secara berasingan, malaikat sudah tahu, oh orang ini sudah pernah beristighfar dengan jamaahnya di Masjid Jerudong katanya. Bila orang itu bangun membaca istighfar, malaikat sudah ada rekod. Kita baca ya. Rabbana zalamna ini 3 kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pada asalnya doa Adam dan Hawa. Doa Nabi Adam alaihissalam dan doa Siti Hawa. Kalau kita kira ternyata hurufnya dalam 50 huruf. Jangan lupa ya, ini doa dari Al-Quran, dia dinilai per huruf. 50 huruf. Dalam hadis Al-Quran kalau dibaca nilainya 1 huruf 10. Jadi bila kita baca 500. Jangan pernah jemu membacanya. Balik dari masjid ke rumah baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau dia belureh 20 kali contohnya dari rumah ke masjid karena rumahnya dekat, 20 kali 500
berapa? 10.000 barangkali ya. 10.000 dari rumah, dari masjid ke rumah, ke masjid lagi, antar anak lagi, ambil anak lagi, ajak anak-anak membaca. Duduk di rumah mau makan, ada ulama mengisyaratkan bacalah istighfar di meja makan itu, katanya. Selain doa makan, bacalah istighfar juga, kata ulama, supaya makanan tadi lebih berkat. Baik, yang di sebelah ini doa sujud dulu sudah pernah juga dikasih ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang dibaca baginda Rasulullah SAW dalam sujud, kita baca sama-sama ya. Allah maghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allah maghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allah maghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Yang di bawahnya doa untuk ramai ya. Tadi untuk sendiri, Kalau suami baca, untuk dirinya lah. Kalau istri yang baca, untuk istri sendiri. Kalau untuk ramai, Allah maghfir lana dzambana kullah. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Kalau belum dapat semuanya, ambil yang awalnya saja. Allah maghfir lana dzambana kullah, itu saja dulu. Ya Allah, ampunlah semua dosa kami. Di bawah sekali doa andangnya dibaca Rasulullah dalam sujud dan ruku' di penghujung usia. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau untuk ramai, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir lana, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir lana, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir lana. Sikit saja diubah, yang di ujungnya li tukar dengan lana. Li for me, lana for us, untukku dan untuk kita semua. Baik, terakhir sekali doa 12 dalam 1 yang diajar Rasulullah kepada sahabatnya, boleh juga dibaca ketika sujud, tidak salah ya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan jadi amalan kita ya, untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga. Kalau ada yang terombang-ambing ataupun kalau ada yang bermasalah, apa saja masalah, boleh selesai dengan istighfar. Orang yang hanyut dalam penyalahgunaan dadah pun boleh bertaubat kembali ke jalan yang benar dengan berkat istighfar istri salihah. Masa tahajud, masa sujud lagi ya, 6 bulan berdoa. Gigihnya istri ya, istri yang gigih, yang yakin, yang optimis. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah.